A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, baril khalaiqi ajmain. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa habibilahil alamin. Alladzi summiya fis samai bi Ahmad wa fil ardi bi Abil Qasimi Muhammad wa ala ahli baiti thayyibin at-tahirin wa ashabihil mayaminal muntajabin.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, para pemirsa, pendengar yang beriman, semoga Allah memberikan rahmat pada kita semuanya. Untuk kali ini kita akan mengkaji sebuah kajian yang mungkin kita bisa beri tema risalah nabawiyah. Kajian-kajian berkaitan dengan kenabian tentang baginda Rasulullah SAW, yang mungkin kita akan fokuskan pada maqamatur Rasulul A'zam, kedudukan Rasulul A'zam, Rasul yang agung, baginda Rasulullah SAW. Nah, tentunya banyak sekali kita akan temukan ayat-ayat Al-Quran yang berkaitan tentang kedudukan agung dari manusia yang agung juga. Juga dalam hadis, dalam sejarah, dalam riwayat. Insya Allah kita nanti akan menelusurinya jika ada kesempatan yang lebih banyak lagi, insya Allah. Nah, untuk pertemuan pertama kali ini, tentunya kita perlu ada sedikit mukadimah, pengantar. Ketika kita membahas sebuah kedudukan yang agung dari manusia yang agung, yaitu Rasulullah SAW, tentunya perlu ada pengantar-pengantar kecil, mukadimah, sehingga kita sampai pada kajian yang akan datang, kita sudah tahu bahwasanya pembahasan kita seperti ini. Di antara hakikat yang tidak bisa kita lupakan adalah bahwasanya kita ini wajib mengimani para nabi, para rasul. Ini sebuah hakikat yang tidak bisa kita hindari, sebuah kewajiban. Dan kita tidak membeda-bedakan di antara mereka, para nabi, para rasul. Sebagaimana dalam ayat Al-Quran, surat Al-Baqarah, di akhir surat Al-Baqarah ayat 255, di sana sebutkan, Bismillahirrahmanirrahim, amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulih wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. Shadaqallahul aliyyul azim. Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam beriman pada apa yang telah diturunkan kepadanya dari Tuhannya, dan para mukmin wal mukminun semuanya beriman kepada Allah, pada malaikat, pada kitab-kitabnya, pada rasulnya. La nufarriqu baina ahadin, kami tidak membeda-bedakan di antara mereka dari rasul-rasul itu. Wa qalu sami'na wa ata'na, dan mereka berkata, kami dengar dan kami juga taat. Ampunilah kami, wahai Tuhan kami, dan kepadamulah tempat kami kembali. Hadirin para pemirsa rahimakumullah, ayat ini menunjukkan kepada kita sebuah hakikat di mana keimanan kepada Allah, pada para malaikat, pada kitab-kitabnya, pada para rasul merupakan suatu hal yang lazim, hal yang wajib, yang harus kita miliki. Dan ini sebuah doktrin juga pada kita, pada saudara kita, keluarga kita, supaya mereka juga tahu bahwasanya hakikat ini harus ada dalam iman kita, harus ada dalam benak kita. Tentunya ketika ada ayat yang mengatakan
la nufarriqu baina ahadin min rusulih. Kami tidak membeda-bedakan di antara mereka. Memang kita tidak membedakan di antara para nabi. Tapi bukan berarti bahwasanya para nabi di antara mereka tidak berbeda. Tidak, mereka ada yang berbeda makomnya, kedudukan mereka berbeda. Bahkan Al-Quran sendiri juga telah menyinggung tentang perbedaan di antara mereka. Di antara makhluk Allah tentunya ada yang fadil, ya kan, yang mulia. Ada lagi yang afdal, yang lebih mulia. Ada yang baik, ada yang lebih baik. Ada yang utama, ada yang lebih utama. Dan disinilah Al-Quran menyinggung tentang kedudukan para nabi, bahwasanya di antara mereka kedudukannya berbeda-beda. Memang kita tidak membedakan di antara mereka, tapi sekali lagi bahwasanya di antara mereka tetap ada perbedaan dari segi kedudukan mereka dan kedekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sebuah ayat dikatakan dalam surat Al-Isra ayat 55, Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad fadhalna ba'dhan nabiyyina 'ala ba'd. Dan kami telah unggulkan, kami telah lebihkan sebagian para nabi di atas sebagian yang lainnya. Artinya bahwasanya di antara para nabi mereka ada yang berbeda dari segi kedudukannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antara para nabi. Bahwasanya kita semuanya adalah manusia. Di antara manusia tentunya ada orang-orang yang dipilih oleh Allah, dan mereka itulah para nabi. Dan di antara para nabi itu pun disortir lagi, diperkecil lagi, bahwa di antara mereka pun juga ada perbedaan. Allah unggulkan satu di atas yang lainnya, Allah lebihkan satu di atas yang lainnya. Ini menunjukkan bahwasanya di antara para nabi sekali lagi ada perbedaan kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini masih sekitar para nabi, ya kan itu. Di antara para nabi pun setelah disortir lagi, dipilih lagi, di antara mereka ada yang rasul. Dalam ayat dikatakan, sebuah ayat surat Al-Baqarah ayat 253, bahwasanya di antara para nabi ada seorang rasul, dan di antara rasul ada yang lebih diunggulkan. Katakan dalam ayat Bismillahirrahmanirrahim, tilkar rusul fadhalna ba'dahum ala ba'd. Itulah para rasul yang kami telah unggulkan mereka di antara yang lainnya. Kami telah lebihkan satu di antara yang lainnya. Ini di antara para rasul. Dan rasul lebih tinggi derajatnya daripada para nabi. Maqamun nubuwah di bawah maqamu ar-risalah. Maqam risalah di atas maqam nubuwah. Setelah seorang dipilih menjadi nabi, kemudian di antara para nabi ini dipilih lagi jadi seorang rasul. Jadi rasul atau maqam risalah ini tentunya akan lebih tinggi daripada maqam nubuwah. Walaupun nanti kita akan temukan juga dalam ayat yang lain, ternyata makom yang tertinggi bukan makom risalah. Di sana ada makom lagi yang lebih tinggi lagi, yaitu makom al-imamah. Kita pernah dengar sebuah ayat berkaitan dengan kisah Nabiullah Ibrahim alaihi salatu wassalamu ala nabiyyina wa alih. Bagaimana seorang Ibrahim yang sudah menjadi nabi, yang sudah menjadi rasul, kemudian Allah dijadikan lagi sebagai seorang imam.
Katakan dalam surat Al-Baqarah, nanti bisa dicek kembali ayat 124. Wa idzibtala Ibrahima rabbuhu bikalimatin fa atammahunna qala inni ja'iluka lin-nasi imaman qala wa min dzurriyyati qala ya la yanalu ahdi dzalimin. Wa idzibtala, ketika Ibrahim diuji oleh Tuhannya dengan berbagai macam ujian, bikalimatin fa atammahunna, lalu Nabi Ibrahim lulus dari ujian itu, menyelesaikan semua ujian-ujian itu. Apa yang didapat oleh Nabi Ibrahim? Allah mengatakan, qala inni ja'iluka linnasi imaman. Hai Ibrahim, aku akan jadikan kamu seorang imam untuk manusia. Ketika Allah menjadikan Nabi Allah Ibrahim seorang imam bagi manusia, pada saat itu Nabi Allah Ibrahim sudah menjadi seorang nabi dan sekaligus menjadi seorang rasul. Artinya kalau kita ambil kesimpulan bahwasanya imamah yang diberikan oleh Allah kepada Nabi Allah Ibrahim adalah makom yang lebih tinggi daripada makom ar-risalah ataupun an-nubuwah. Pemirsa rahimakumullah, inilah diantara para rasul yang diantara mereka ada yang lebih utama dari yang lainnya, ada yang baik, ada yang lebih baik dari mereka, ya kan? Sekali lagi, bahkan di antara para rasul pun, ya kan, itu kalau kita ingin lebih perkecil lagi, di antara rasul ada yang memiliki kriteria-kriteria yang khusus yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, karena mereka punya ciri khas, kan, itu punya sifat-sifat tertentu, punya karakter-karakter tertentu, sehingga Allah memilih mereka di antara para rasul. Kita bisa lihat, ya kan, itu dalam sebuah ayat Al-Quran surat Al-Ahqaf ayat 35, Allah berfirman, fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul. Bersabarlah engkau wahai Muhammad sebagaimana sabarnya para rasul ulul azmi, atau ulul azmi dari para rasul. Dan mereka ada orang-orang yang punya karakter ulul azmi, yang Allah sebutkan sebagai sebutan ulul azmi. Ini orang-orang yang punya tekad bulat yang kuat, punya ketabahan yang luar biasa, punya kesabaran yang lebih. Dan mereka adalah di kalangan para rasul. Artinya di antara para rasul itu ada orang-orang khusus yang punya ciri-ciri khas, yaitu yang disebutkan Al-Quran sebagai ulul azmi, kan? Dan bukan sabarnya nabi-nabi yang lain, hanya khusus ulul azmi saja, kan? Di antara para nabi juga ada yang punya kesabaran, tapi Allah tidak menyuruh mereka untuk bersabar, tidak menyuruh baginda Rasulullah untuk bersabar pada mereka, ya kan? Makanya dalam ayat Al-Quran katakan, fasbir li hukmi rabbika wala takun kasahibil hut. Bersabarlah kamu wahai Muhammad terhadap hukum-hukum Allah, ketetapan Allah, kan? Dan janganlah kamu seperti orang yang berada di dalam perut ikan. Ya, ini siapa? Kan Nabi Yunus, ya kan? Nabi Yunus juga mungkin punya kesabaran, tapi kesabarannya terbatas, sehingga Nabi diperintahkan jangan meniru seperti Nabi Yunus, karena kesabarannya terbatas. Tapi yang diperintahkan apa? Supaya bersabar seperti sabarnya ulul
azmi minar rusul. Nabi Yunus juga rasul, tapi punya kesabaran yang terbatas, sehingga tidak dipilih. Dan Rasulullah hanya diperintahkan untuk mengikuti atau meniru sabarnya ulul azmi. Dan Rasulullah termasuk bagian dari ulul azmi itu. Bahkan kalau kita lihat dalam beberapa riwayat, dari ulul azmi itu mungkin kita perlu tahu siapa sih para nabi atau para rasul yang memiliki kedudukan atau dapat label sebagai ulul azmi. Mereka itu adalah Nabiullah Nuh, Nabiullah Ibrahim, Nabiullah Musa, Nabiullah Isa, dan Nabi kita baginda Rasulullah SAW. Ada 5 rasul yang dianggap sebagai ulul azmi, pemilik tekad yang kuat, yang tabah, kesabaran yang luar biasa. Nah, di antara 5 ini siapa yang paling utama? Apakah masih bisa dibeda-bedakan di antara mereka? Nah, dalam riwayat dikatakan, nanti bisa dicek kembali, Nabi bersabda, tidak ada ujian yang lebih berat yang ditimpakan kepada selainku. Artinya apa? Tidak ada cobaan yang diberikan kepada baginda Rasulullah yang lebih berat darinya. Semuanya di bawah Rasulullah cobaan-cobaan itu. Hanya Rasulullah yang mendapat cobaan yang paling besar. Mungkin cobaan baginda Rasulullah akan dilimpahkan kepada Rasul yang lainnya, bahkan dari ulul azmi sekalipun, mungkin mereka tidak mampu menerima cobaan dari baginda Rasulullah. Dan kita lihat keutamaan-keutamaan baginda Rasulullah dari para Rasul, bahkan dari golongan ulul azmi sekalipun, Rasulullah masih unggul. Rasulullah masih utama. Tanggung jawab Rasulullah lebih besar daripada mereka. Dan Rasulullah punya keutamaan sendiri daripada para Rasul yang mendapat label ulul azmi. Lalu kita tahu dari mana bahwasanya baginda Rasulullah itu lebih utama dari kelompok ulul azmi atau di antara ulul azmi itu? Hanya ayat-ayat Al-Quran yang membuktikan bahwasanya baginda Rasulullah lebih utama dari semuanya, baik dari golongan ulul azmi, bahkan dari Rasul ataupun dari Nabi sekalipun. Semuanya Rasul lebih utama dari semuanya. Khatamun Nabiyyin, pamungkas dari para nabi, inilah yang memiliki keunggulan dari para nabi yang lainnya. Kita akan lihat dalam Al-Quran bagaimana Allah memberikan kelebihan-kelebihan baginda Rasulullah. Di antaranya kelebihan itu kita bisa lihat dalam Al-Quran. Ketika Al-Quran mengatakan, wa qulna ya Adam uskun anta wa zawjukal jannah. Di sini Allah memanggil Nabiullah Adam dengan namanya Adam. Nanti kita akan sebutkan beberapa ayat Al-Quran, para nabi itu disebutkan dengan nama mereka. Tapi untuk baginda Rasulullah tidak demikian. Ini untuk Nabiullah Adam. Dan kami berfirman, wahai Adam, tinggallah engkau dan istrimu di surga. Disebutkan nama Adam. Atau dalam ayat yang lain, tadi dalam surat Al-Baqarah ayat 35. Nah, itu kisah Nabi Nuh. Surat Hud ayat 48. Qila ya Nuh ihbit bisalamin. Katakan, hai Nuh, turunlah dengan selamat. Disebutkan nama Nuh di situ.
Atau dalam surat yang lain, surat Shafat ayat 104 ataupun 105. Wa nadainahu an ya Ibrahim qad shaddaqta ru'ya. Lalu kami panggil dia. Hai Ibrahim, sungguh engkau telah membenarkan mimpi itu. Disebutkan nama Ibrahim. Atau kita lihat kisah Nabi Musa dalam surat Toha ayat 17. Wa ma tilka biyaminika ya Musa. Dan apakah yang ada di tangan kananmu, hai Musa? Disebutkan nama Musa. Jadi dipanggil satu persatu. Nama yang disebutkan. Atau kisah Nabi Isa dalam surat Al-Maidah ayat 110. Itqalallahu ya Isa ibn Maryam udhkur nikmati 'alaika. Dan ingatlah ketika Allah berfirman, hai Isa putra Maryam, ingatlah nikmatku kepadamu. Pemirsa rahimakumullah, inilah beberapa jumlah ayat-ayat Al-Quran yang menyebutkan nama para nabi secara langsung. Ya Nuh, ya Ibrahim, ya Musa, ya Isa. Lalu bagaimana panggilan untuk baginda Rasulullah dalam ayat-ayat Al-Quran? Kita akan temukan di sana tidak ada panggilan secara langsung yang diberikan kepada baginda Rasulullah. Tapi Allah menggunakan dengan label-label yang lainnya, dengan panggilan-panggilan yang lainnya. Contohnya dalam sebuah ayat dalam surat Al-Ahzab ayat 1 disebutkan ya ayyuhan nabi ittaqillah. Wahai nabi, itu maksudnya baginda Rasulullah, bertawaklah kepada Allah, bertakwalah kepada Allah. Disebut dengan sebutan ya ayyuhan nabi. Tidak disebut nabi, tidak disebut namanya langsung ya Muhammad, ya Ahmad, tidak. Tapi disebutkan ya ayyuhan nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebuah kebanggaan buat kita sebagai umatnya bahwasanya Rasulullah mendapat kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah pun memanggil tidak dengan panggilan namanya, tapi dengan panggilan yang lainnya sebagai bentuk penghormatan, pengagungan. Atau dalam ayat yang lain, ya ayyuhar rasul, wahai Rasul. Luar biasa. Atau ya ayyuhal muzammil dalam surat Muzammil. Atau ya ayyuhal mudassir dalam surat Al-Mudassir. Semuanya disebutkan tanpa membawa nama Rasulullah secara langsung, tapi dengan panggilan-panggilan yang lainnya, julukan-julukan yang lainnya. Luar biasa. Ini sebuah keunggulan, kelebihan Nabi kita, baginda Rasulullah SAW daripada nabi-nabi yang lainnya. Nampak dalam ayat-ayat tersebut bagaimana Allah mengunggulkan Nabi kita, melebihkan Nabi kita dari yang lain. Ini sebagai bukti bahwasanya di antara ulul azmi, maka baginda Rasulullah lah yang lebih unggul, yang lebih utama. Lewat tadi berapa ayat Al-Quran yang kita tahu. Ya. Itu dari segi panggilan. Kita lihat dari segi dakwahnya. Kan itu. Kita lihat dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 59. Allah berfirman, laqad arsalna Nuhan ila qaumihi. Sungguh kami benar-benar telah mengutus Nuh kepada kaumnya. Dakwah para nabi terbatas pada kaumnya sendiri. Baik Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, ataupun nabi-nabi yang lainnya.
khusus untuk umatnya sendiri, khusus untuk kaumnya sendiri. Kita lihat lagi dalam ayat yang lain, dalam surat Al-A'raf ayat 56. Wa ila 'adin akhahum Huda. Dan kepada kaum Ad kami utus Hud, ya kan itu. Nabiullah Hud. Wa ila Madyana akhahum Su'aiba. Dan kepada penduduk Madyan kami utus Nabiullah Su'aib, ya kan. Jadi mereka para nabi ini dakwahnya terbatas pada kaumnya, ya kan itu. Wa ila Samud akhahum Shalihah. Dan kepada Samud, ya kan, kami utus saudara mereka Saleh. Terbatas jangkauan dakwahnya, ya kan, liputan dakwahnya. Siaran mereka hanya pada kaumnya saja, umatnya saja. Berbeda dengan baginda Rasulullah yang memiliki jangkauan yang lebih luas. Siarannya kemana-mana. Bahkan ke penjuru dunia. Ke semesta alam. Kita bisa lihat. Dalam surat Saba ayat 28 Allah berfirman tentang baginda Rasulullah, wa ma arsalnaka illa kafatan linnas basyiran wa nadhira walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Dan kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad melainkan kepada semua umat manusia, kafatan linnas, pada semua manusia, basyiran wa nadhira, sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan. Tapi sayang, kebanyakan manusia tidak memahaminya, tidak mengetahui kedudukan baginda Rasulullah. Rasulullah memiliki jangkauan yang luas dalam dakwahnya. Siarannya meliputi semua manusia. Mereka tidak mau mendengarkannya, mereka tidak mau mengikutinya. Antara mereka mungkin tidak mengetahuinya. Walakin aksaran nasi la ya'lamun. Tapi kebanyakan mereka tidak tahu tentang hal ini, hakikat ini. Kedudukan baginda Rasulullah tidak mereka ketahui. Kita pun juga demikian. Kadang kita ini juga belum tahu sebesar apa kedudukan baginda Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya tahu hal-hal yang kecil. Kita hanya tahu mungkin apa yang telah dibacakan pada kita dari ayat-ayat Al-Quran dan dari beberapa riwayat hadis. Tapi selebihnya kita mungkin tidak tahu hakikat baginda Rasulullah di sisi Allah itu seperti apa. Kedudukannya seperti apa. Keilmuan baginda Rasulullah itu bagaimana. Kedermawanannya, kepahlawanannya, kesabarannya, ketabahannya. Kita perlu mengkaji lebih dalam lagi. Sebab itu, risalah nabawiyah ini, tema besar yang kita angkat dalam kajian ini, risalah nabawiyah, tidak lain hanya yang kita ingin mengungkap sedikit dari rahasia-rahasia kedudukan baginda Rasulullah, maqamatur Rasulul A'dham, kedudukan Rasulul A'dham, Rasul yang agung. Apa kedudukan yang beliau dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala? Sehingga sekarang kita perlu mengkajinya. Kita perlu mengupasnya. Dan mudah-mudahan ini bisa memberikan pencerahan buat kita. Wacana buat kita, ilmu buat kita. Supaya kita lebih dekat lagi dan kita lebih cinta lagi kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lewat kajian-kajian seperti ini. Ya mungkin ustaz-ustaz yang lain juga sudah membahas sebagian maqamatur Rasul, kedudukan Rasul. Yang kalau kita tahu lebih banyak lagi, kita akan lebih dekat lagi pada baginda Rasulullah.
Kalau kita tahu, mungkin kita tidak akan melepas sedikit pun dari waktu kita kecuali kita mengucapkan sholawat kepada beliau. Kita menyebut nama beliau setiap saat. Kalau kita tahu kedudukan beliau, sesungguhnya tidak akan kita lepas baginda Rasulullah dari kehidupan kita, bahkan dari lisan kita. Tapi sayang kita belum tahu, masih sedikit yang kita dapatkan tentang berita akan kedudukan baginda Rasulullah, sehingga kadang kita masih menjauh darinya. Kita masih enggan untuk mengucapkan namanya. Kita masih susah atau mungkin enggan untuk bersolawat setiap saatnya, ya kan? Karena kita belum tahu rahasianya, kita belum tahu hakikatnya. Sekali lagi, insya Allah lewat kajian-kajian ini, tidak lain kita hanya ingin bermaksud supaya kita mengenal baginda Rasulullah lebih dekat lagi, lebih banyak lagi, sehingga kita akan terus memegang baginda Rasulullah. Kita pegang erat beliau, kan, tidak kita lepaskan dalam kehidupan kita. Kemanapun kita akan membawa beliau, menyertakan beliau dalam kehidupan kita, menjadi pendamping kita. Kalau kita dengar innallaha ma'as-sabirin, Allah bersama orang sabar, kita ingin bahwasanya kita bersama baginda Rasulullah setiap saatnya. Innana ma'an nabiyil akram. Kita bersama kepada atau bersama dengan Nabi yang mulia. Bagaimana ini bisa terwujud? Tentunya terwujud ketika kita mengenal Nabi lebih dalam lagi. Kalau kita tidak mengenal, bagaimana kita akan berdampingan dengan Nabi, bersama dengan Nabi setiap saat? Mudah-mudahan ini kajian mengantarkan kita kepada maksud tersebut. Nah, para pemirsa rahimakumullah, tentunya sebelum kita menyelami, ya kan, kajian-kajian seperti ini tentang maqamatul Rasul, kedudukan Rasul, ya kan, itu yang akan mendekatkan kita pada beliau, yang akan bawa kita bersama dengan beliau, ya kan. Tentunya kita harus tahu terlebih dahulu apa kewajiban-kewajiban kita terhadap baginda Rasulullah. Apa kewajiban kita sebelum kita mengkaji kajian ini, ya kan? Sangat penting kita untuk mengetahui supaya kita bisa meletakkan posisi kita ini seperti apa yang harus kita lakukan terhadap baginda Rasulullah. Perlu kita ketahui kewajiban-kewajiban kita apa saja. Mungkin secara singkat dan cepat kita akan sampaikan beberapa poin-poin tentang kewajiban-kewajiban kita terhadap baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara kewajiban kita yang pertama adalah at-ta'dzib, pengagungan. Ya. Bagaimana kita mengagungkan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam? Ya. Mungkin pengagungan kita ini tidak selayaknya, belum selayaknya, belum sepantasnya kita mengagungkan Nabi, belum pada levelnya. Tapi paling tidak kita sudah mengagungkan sebatas yang kita mampu, sebatas ilmu yang kita ketahui. Kan sekali lagi yang kita akan bahas nanti, itu adalah juga bentuk ta'zim kita kepada baginda Rasulullah. Ketika kita lebih jauh dan lebih dalam lagi mengenal kedudukan Nabi, maka kita akan mengagungkan Nabi lebih lagi daripada yang sebelumnya. Dan ini kewajiban kita, mengagungkan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Rasulullah bukan hanya manusia yang mengagungkan beliau, bukan hanya orang kafir yang memuji beliau, kan itu. Bahkan Tuhan sekalipun juga mengagungkan beliau. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan ta'zim pada baginda Rasulullah.
kita lihat bentuk pengagungan Allah pada baginda Rasulullah diantaranya adalah selain yang tadi kita sudah sebutkan, tidak manggil dengan namanya secara langsung. Itu harus kita pelajari, ya kan? Kita harus tiru bagaimana Allah mengagungkan baginda Rasulullah. Di antara pengagungan dari Allah untuk baginda Rasulullah adalah sholawat. Innallaha wa malaikatahu shalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi. Ini bentuk pengagungan. Dan solawat Allah serta para malaikat kepada baginda Rasulullah ada solawat yang tanpa ada putusnya. Tanpa ada putusnya. Misalnya menggunakan kata yusallun. Yusallun adalah bentuk fi'il mudhari dalam bahasa Arab yang memberikan arti istimrar, ya kan itu. Continue, terus menerus. Allah bersolawat kepada Nabi serta para malaikatnya. Dan sholawat ini termasuk salah satu atau termasuk satu-satunya perintah yang Allah pun juga ikut menjalankannya. Biasanya perintah dari Allah, Allah tidak ikut. Sholat, Allah tidak sholat. Ya kan? Puasa Allah tidak puasa. Tapi untuk sholawat, Allah lebih dulu bersolawat kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini keunikan, keajaiban dari sholawat. Insya Allah nanti dari Maqamatul Rasul kita akan bahas secara khusus tentang sholawat, rahasia sholawat, manfaat sholawat, macam-macam sholawat. Insya Allah kalau ada kesempatan kita akan bahas nanti ini. Ini salah satu Maqamatul Rasul, itu ayat sholawat nanti. Jadi ini pengagungan dari Allah pada baginda Rasulullah dengan lewat sholawat, kan itu. Bukan hanya itu saja. Kalau kita lihat, Allah pun juga telah melimpahkan kepada baginda Rasulullah dari sifat-sifat mulianya. Sifat rahmaniyah Allah juga diberikan kepada baginda Rasulullah. Sifat rahimiyah Allah juga diberikan kepada Allah. Sifat al-ghina juga diberikan kepada Allah. Sifat ra'fah, ra'uf juga diberikan kepada baginda Rasulullah. Apalagi yang lebih diagungkan dari ini semuanya yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Allah lah yang mengagungkan hambanya yang satu ini dengan ta'zim yang luar biasa, dengan pengagungan yang luar biasa, sampai sifat-sifatnya pun dilimpahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini pengagungan. Ini kewajiban kita yang pertama adalah mengagungkan baginda Rasulullah. Kewajiban kita yang kedua adalah ketaatan, ta'ah. Ma ataakumur rasul fakhudhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apapun yang telah datang dari Nabi maka ambillah, dan apa yang dilarang maka jauhilah. Dalam surat Al-Hasr ayat 7. Ketaatan kepada baginda Rasulullah. An-Nabiyyu aula bil mu'minin. Nabi lebih utama dari orang-orang mukmin. Min anfusihim, dari diri mereka sendiri. Jadi apapun yang diperintahkan oleh baginda Rasulullah kita harus jalankan. Ini sebuah kewajiban yang mutlak yang harus kita lakukan, kan itu. Atau dalam ayat yang lain, ya ayyuhallazina amanu atiiullah wa atiiur rasul. Hai orang beriman, taatilah Allah dan Rasul. Dalam surat An-Nisa ayat 59. Taatan pada Allah dan Rasul adalah taat yang mutlak harus kita lakukan itu. Ini kewajiban kita yang kedua kepada baginda Rasulullah. Kewajiban yang ketiga adalah mengkabulkan seruan dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah meminta kepada kita sesuatu, maka kita harus mengikutinya, harus menjalankan permintaan itu. Contoh,
Ya kan itu. Ketika Nabi menyuruh kepada kita pada sesuatu apapun, maka kita harus ikutilah. Karena sesungguhnya apa yang diserukan oleh Nabi kepada kita adalah sesuatu yang bisa memberikan kehidupan bagi kita. Apapun hal itu, baik kaitan kehidupan sosial, akhlak, politik, apapun yang menyuruh pada kita, kita harus jalankan. Ya kan? Karena ini bawa kehidupan buat kita. Nah, dalam Al-Quran katakan, ya ayyuhalladzina amanu stajibu lillahi walir rasuli idza da'akum lima yuhyikum. Wahai orang-orang yang beriman, sambutlah seruan Allah dan Rasulnya jika menyuruh kepada kalian untuk hal-hal yang bisa memberikan kehidupan kepada kalian. Seruan Allah dan Rasulnya adalah seruan yang membawa kita pada kehidupan. Kita ini sebenarnya ini mayat hidup, ya kan itu. Kita hidup seperti mayat. Ya kan? Akal kita kurang berguna, ya kan? Iman kita tidak ditingkatkan, kita seperti mayat. Ya kan? Oleh sebab itu Nabi datang membawa seruan, dan seruan itulah yang bisa menghidupkan hati kita, menghidupkan akal kita, sehingga kita betul menjadi manusia yang sebenarnya. Kita dibawa kepada kehidupan manusia yang sebenarnya, dikembalikan kepada kehidupan manusia. Setelah kita hidup dalam kebinatangan, hidup pada sifat-sifat binatang, kita dihidupkan lagi jiwa kemanusiaan kita oleh baginda Rasulullah SAW. Ini harus kita sambut itu. Atau umpamanya Nabi menyuruh kepada yang lainnya, meminta kepada sesuatu yang lainnya. Baik dalam ayat Al-Mawaddah, ya kan? Surah ayat 23. Qul la as'alukum alaihi ajran illal mawaddata fil qurba. Katakanlah ya Muhammad, aku tidak minta apapun atas seruan ini melainkan al-mawaddah fil qurba, kecintaan kepada al-qurba. Ini seruan, permintaan dari baginda Rasulullah kepada kita. La as'alukum alaihi ajran illa, ada perkecualian. Nabi tidak minta kepada kita apapun atas dakwahnya. Kita tidak disuruh membayar atas dakwah Nabi, tapi hanya satu yang diminta, itu apa? Illal mawaddata fil qurba, kecintaan kita kepada al-qurba, yaitu kerabat Nabi, ahlul bait Nabi. Nah, di sini Rasulullah ketika menyuruh kepada kita untuk mencintai ahlul baitnya, ya kita harus mencintai dengan sesungguhnya. Dan ayat yang barusan kita baca, ayat menggunakan kata-kata al-mawaddah, bukan al-mahabbah. Kan itu. Apa bedanya al-mahabbah dengan mawaddah? Kan itu. Kalau mahabbah itu sifatnya umum, lebih umum, ya kan itu. Cinta kepada keluarga, iya, tapi apakah cinta itu nanti ada buktinya atau tidak? Itu masih belum diketahui. Itu ada al-mahabbah. Ya. Jadi pada mahabbah bisa cinta yang disertai dengan bukti, juga bisa disertai dengan tanpa bukti. Makanya ayat Al-Quran tidak menggunakan al-mahabbah, tapi menggunakan al-mawaddah, yang lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi. Yaitu al-mawaddah artinya cinta yang disertai dengan bukti. Itu permintaan Nabi kepada kita. Cintailah keluargaku dengan buktinya. Apa bukti kita cinta kepada keluarga Nabi? Itu yang diminta oleh baginda Rasulullah. Bukan hanya cinta yang kita pendam dalam hati kita. Kemudian setelah itu selesai tanpa ada reaksi. Nah, kita lihat dalam ayat pernikahan, kan? Wa ja'ala bainakum al-mawaddata warahmah, ya kan itu. Dan Allah jadikan di antara kalian al-mawaddah warahmah. Mawaddah itu apa? Saling mencintai, ya, tapi mencintai dengan bukti. Suami cinta kepada istri, apa buktinya? Istri cinta kepada suami, apa buktinya?
Karena kalau hanya mendam perasaan saja, ya percuma. Suami mengatakan cinta pada istri atau sebaliknya, tapi nggak ada reaksi. Ya kan? Cinta tapi tetap di rumah saja, tidak kerja, gimana mau cinta? Istri cinta tapi tidak ngapa-ngapain, ya kan? Tidak bantu kerjaan suami, tidak beres-beres dan lain sebagainya. Jadi harus ada buktinya di antara mereka berdua. Dan mawaddah ini kan bagian dari cinta. Cinta itu melihat kelebihan, ya kan tuh. Orang cinta pada seorang karena melihat kelebihan seorang itu, sehingga dia mencintainya, ya kan itu. Tapi harus dengan bukti cinta itu, ya kan. Nah, cinta kepada ahlul bait juga gitu. Kita cinta ahlul bait karena kita melihat kelebihan dari ahlul bait. Tapi harus ada buktinya kalau kita mau cinta seperti apa. Sebenarnya kalau rahmah, mawaddah warahmah, rahmah itu lihat dari kekurangannya, ya kan. Kita cinta tapi lihat dari kekurangannya. Oh, ini kurangan ini ya, sehingga harus sayang. Bahasanya bahasa sayang, bukan cinta. Sayang, ya kan itu. Seorang ibu sayang pada anak, kan ada kekurangan pada anak sehingga perlu disayangi. Kemudian dipenuhi apa yang kurang. Itu arti rahmah, ya kan itu. Soalnya nanti kita akan bahas pada ayat berikutnya. Ayat tentang rahmatan lil mu'minin, ya kan, atau rahmatan lil alamin. Insyaallah pada maqamat Rasul nanti insyaallah. Ini kewajiban kita yang ketiga, ya kan? Menyambut seruan Nabi secara khusus, kan itu. Kewajiban kita yang keempat adalah al-iqtida bil akhlaqin Nabi, ya kan. Mengikuti akhlak Nabi, kan. Bahasa Nabi itu adalah suri tauladan, kan. Pernah suatu hari sahabat bertanya kepada Siti Aisyah, bagaimana akhlak Rasulullah? Dijawab oleh Siti Aisyah, bahwa akhlak Nabi itu adalah Al-Quran. Ini jawaban yang praktis, simpel tapi padat, ya kan itu. Kalau kita bahas tentang Al-Quran, ya kan, kita akan tahu bahwa Al-Quran itu kitab suci, artinya Nabi akan suci. Ya kan, Al-Quran la yatihil batil min baini yadihi wa min khalfihi. Tidak datang kepada Al-Quran itu suatu kebatilan apapun dari arah manapun. Maka Nabi pun juga demikian. Kok dikatakan Nabi adalah akhlakul Quran atau akhlakuhul Quran. Jadi jawaban yang simpel, praktis, yang mengatakan Nabi itu suci dari segalanya, ya kan itu. Panduan utama sama dengan Al-Quran, tidak ada bedanya. Ya kan itu. Kalau Nabi adalah Quranun natik, Quran yang berbicara. Kalau Al-Quran adalah kitab somit, ya kan? Kitab yang diam, tidak bisa bicara. Sebagai panduan saja itu. Wa fi Rasulillahi uswatun hasanah. Laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nah, pada diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik. Suri tauladan artinya akhlak yang baik, ya kan? Panduan yang baik, akhlak yang mulia. Kalau kita disuruh untuk mengikuti baginda Rasulullah, berarti baginda ini adalah seseorang sosok yang mulia, yang memiliki sifat kesucian yang luar biasa, sehingga kita diperintahkan untuk mengikutinya. Kalau tidak suci, bagaimana kita mengikuti manusia yang tidak suci? Nanti suatu saat beliau akan melakukan kesalahan, lalu kita mengikuti kesalahannya juga. Ini akan repot. Makanya ketika kita diperintahkan kepada untuk mengikuti baginda Rasulullah, artinya Rasulullah itu sudah suci, tidak ada kesalahan sedikit pun, tidak ada celahnya sedikit pun. Jadi untuk membuktikan Nabi itu suci dari segala hal, kapanpun, baik waktu tabligh ataupun tidak, ya ayat ini, laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Atau ayat yang lain, wa innaka la'ala khuluqin adzim, dan pada dirimu terdapat akhlak yang agung. Ini menunjukkan kesucian Nabi yang mutlak sudah di kalangan manusia. Inilah kemaksuman Nabi. Tidak perlu pakai ayat tadhir. Wa tahirukum tadhira, tidak perlu ayat ini. Dua ayat tadi, akhlak itu suri tauladan sudah cukup
membuktikan bahwa si Nabi itu maksum. Nah, ini kewajiban kita yang keempat, meneladani Nabi lewat akhlak-akhlaknya. Yang kelima adalah kewajiban kita bagaimana kita bersyukur kepada baginda Rasulullah, karena syukur suatu hal yang wajib bagi kita. Atau apa yang akan kita berikan pada baginda Rasulullah, kan? Hadiah apa, kado apa yang akan kita berikan kepada Rasulullah, kan? Mungkin kado yang paling kecil yang bisa kita berikan pada baginda Rasulullah adalah sholawat kepada beliau. Beliau akan senang, ya kan? Tatkala umatnya bersolawat kepadanya, mengingat kepadanya. Ini bukan hanya kado, tapi juga sebagai rasa syukur kita kepada baginda Rasulullah. Apa yang telah beliau lakukan kepada umatnya. Pernahkah kita mengucapkan secara khusus ucapan terima kasih kepada baginda Rasulullah? Betul, bahasa sholawat kita ini sebagai rasa syukur kita juga. Tapi pernahkah kita mengucapkan secara khusus ucapan terima kasih ya Rasulullah? Sebagaimana kita habis sholat mengucapkan syukran lillah, terima kasih ya Allah. Pernahkah kita juga berterima kasih kepada baginda Rasulullah? Syukran ya Rasulullah, syukran ya Rasulullah. Pernahkah kita mengucapkan seperti itu? Kita mungkin lalai. Kita baca tawasul, kita baca sholawat. Betul, itu semuanya sekali lagi bentuk rasa syukur kita juga pada Rasulullah. Tapi yang saya maksud adalah apakah kita pernah mengucapkan secara khusus dengan lafaz yang khusus yang memberikan arti terima kasih kita kepada baginda Rasulullah. Nah, terima kasih ya Rasulullah atas semua yang telah kau berikan kepada kami. Ini kewajiban kita yang kelima, ya kan? Memberikan hadiah. Dan hadiah yang paling utama adalah bagaimana kita berakhlak baik. Itu kebanggaan Nabi kalau kita menjadi umat yang baik. Itu hadiah yang paling besar. Dan yang terakhir, dari tanggung jawab kita, kewajiban kita pada baginda Rasulullah adalah bahwasanya kita membersihkan nama Nabi dari hadis-hadis yang memojokkan Nabi. Walaupun ini sudah dibahas tadi dalam suri tauladan tadi, ini kan masuk dalam kewajiban kita yang keempat, meneladani Nabi. Ketika kita meneladani Nabi, artinya Nabi itu adalah sosok pilihan, sosok yang maksum, yang suci, tidak ada kekurangannya. Tapi sekali lagi saya tambahkan di sini, keenam, membersihkan nama Nabi dari hadis-hadis yang memojokkan Nabi, karena kita masih menemukan beberapa hadis-hadis yang di situ disebutkan bahwasanya Nabi itu berbuat hal-hal yang tidak sesuai dengan akhlak yang kita ketahui. Bahwasanya beliau adalah seorang suci, seorang maksum, tapi melakukan hal-hal yang demikian tidak relevan, tidak cocok. Nah, kita harus bersikap, kita harus berani mengunggulkan Nabi, ya kan? Membela Nabi dari semua hadis-hadis yang ada. Walaupun dikategorikan ini sebagai hadis sahih, walaupun dikategorikan bahwasanya hadis yang ada dalam kitab-kitab sahih, tetap saja kalau ini memojokkan Nabi, kita harus lemparkan hadis ini dan kita lebih memegang ayat Al-Quran yang mengatakan bahwa Nabi itu maksum. Ini yang penting. Mudah-mudahan pengantar ini bisa membawa kita nanti pada kajian kita berikutnya tentang kedudukan baginda Rasulullah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, dan kita akan meneladaninya, kita akan mendalaminya, akan mengetahuinya lebih banyak lagi insya Allah. Kita akhiri, wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa alaihi unib, astaghfirullahi wa lakum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.